Selamat datang, teman-teman. Kita akan menjelajahi dunia yang sangat penting dalam video kali ini. Mari kita bersama-sama memahami dampak dan solusi dari perubahan iklim. Saya Hendra Ramadan dan mari kita mulai perjalanan edukatif kita. Sebelum kita lanjut, mari kita berinteraksi. Saya punya dua pertanyaan menarik untuk kalian. 1. Bagaimana menurutmu cuaca di daerah kita bisa berbeda dari beberapa tahun yang lalu? 2. Pernahkah kamu menyadari bahwa pencairan es di kutub dapat memengaruhi pola cuaca di tempat tinggal? Perubahan iklim bukan sekadar perubahan cuaca sehari-hari. Ini melibatkan perubahan jangka panjang dalam pola cuaca bumi. Ketika kita bicara tentang perubahan iklim, kita merujuk pada pergeseran suhu rata-rata global dan perubahan fenomena cuaca ekstrim yang dapat mempengaruhi kehidupan kita. Mari kita gali lebih dalam untuk memahami penyebab dan dampak di balik perubahan iklim ini. Kita akan mengupas penyebab perubahan iklim dari dua perspektif utama. Pertama, mari kita telah faktor manusia yang berkontribusi secara signifikan. Faktor manusia yang meliputi 1. Emisi karbon global artinya aktivitas pembakaran bahan bakar fosil oleh manusia melepaskan gas rumah kaca, terutama karbon dioksida, yang menjadi pendorong utama pemanasan global. 2. Deforestasi artinya penebangan hutan secara besar-besaran mengurangi kemampuan alam menyerap karbon dan menciptakan ketidakseimbangan ekosistem. 3. Agrikultur artinya praktik pertanian intensif dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti metana dan nitrous oksida. Selanjutnya, mari kita eksplorasi faktor alam yang turut berperan dalam perubahan iklim global. Yang kedua, faktor alam seperti 1. Aktivitas vulkanik artinya letusan gunung berapi dapat melepaskan gas dan partikel ke atmosfer, mempengaruhi iklim dalam skala regional. 2. Penyinaran matahari artinya variasi intensitas radiasi matahari dapat berdampak langsung pada suhu bumi. 3. Pergeseran tektonik artinya perubahan dalam letak lempeng tektonik memengaruhi pola cuaca dan iklim di beberapa wilayah. Dengan memahami kedua faktor ini, kita dapat bersama-sama mencari solusi yang efektif untuk merespons perubahan iklim yang sedang kita alami. Mari berkontribusi untuk menjaga keberlanjutan dan keseimbangan alam. Teman-teman, mari kita menyelami dampak serius yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Perubahan ini tidak hanya sekadar pergeseran suhu, tapi juga membawa konsekuensi mendalam pada berbagai aspek kehidupan kita. 1. Peningkatan suhu global dan gelombang panas ekstrim. Terjadinya peningkatan suhu global dan gelombang panas ekstrim dapat mengakibatkan kondisi cuaca yang sulit, membahayakan kesehatan dan keberlanjutan lingkungan. 2. Gangguan terhadap sistem ekologi, migrasi spesies dan kepunahan menjadi dampak serius, mengubah dinamika ekosistem secara drastis dan menantang kelangsungan hidup banyak makhluk hidup. 3. Peningkatan keparahan cuaca ekstrim, badai, banjir, dan kekeringan semakin menjadi ancaman serius dengan meningkatnya keparahan cuaca ekstrim, merugikan komunitas manusia dan ekosistem. 4. Perubahan pola tanam dan produksi pangan. Perubahan iklim memengaruhi pola tanam dan produksi pangan, menciptakan tantangan baru dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan global. 5. Melting es kutub dan gletser. Mencairnya es kutub dan gletser menyebabkan kenaikan permukaan laut, mengancam wilayah pesisir dan mengubah tata air dunia. 6. Ancaman terhadap keamanan pangan, air bersih, dan kesehatan manusia. Perubahan iklim menjadi ancaman serius terhadap keamanan pangan, air bersih, dan kesehatan manusia, memperburuk kondisi hidup di berbagai belahan dunia. Terkait dengan hal ini, kita perlu merespons dengan bijak, menjaga keberlanjutan alam, dan mencari solusi bersama. Mari kita jaga bumi kita untuk masa depan yang lebih baik. Lalu bagaimana teman-teman mencegah perubahan iklim? Ya, setidaknya ada 3 cara. Pertama, lakukan reboisasi dan penghijauan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Kedua, pilih gaya hidup berkelanjutan, kurangi limbah, dan gunakan sumber daya dengan bijak. Ketiga, fokus pada pengurangan emisi karbon melalui energi terbarukan dan efisiensi energi. Sustainability means that things can keep going, can sustain themselves, can continue into the future, and go on forever. From a human perspective, sustainability for our planet means that it can continue to do what it was designed to do: provide fresh air, clean water, produce food, and allow us all to have a high quality of life forever. Unsustainability means that it cannot, and that is where we are now.
20 years ago, scientists in Sweden developed a definition for sustainability with 4 basic principles. These can be seen as the care instructions for our planet. If we follow them, it is good for our planet. And because we're part of the system that is our planet, it's good for us too. The care instructions are as follows. Reduce our dependence on fossil fuels and heavy metals. Reduce our dependence on synthetic chemicals that persist in nature. Reduce our destruction of nature. Ensure we are not stopping people globally from meeting their needs. Demand for the Earth's services, clean air, water, food, increases as the population increases and living standards rise. But the Earth's ability to provide these services is declining because of the way we're living. In our search for prosperity, growth and success, we are destroying the system that we as humans are completely dependent upon, nature. We humans have become a threat to our own way of life. The Earth is a system and everything is connected. Society, environment and economy. To live sustainably, we need to follow the 4 care instructions and apply them to everything we do at home and at work. If we can follow these care instructions, we can work together to be sustainable. We will all have a better quality of life. We'll waste less, we'll pollute less, and we'll create more things we value in society, while improving our planet's chances of providing us with the very things we need to survive. Look at Cara mencegah perubahan iklim yang pertama yaitu mengurangi karbon. Ada banyak hal yang dapat kamu lakukan untuk mengurangi karbon, seperti 1. Gunakan transportasi umum. 2. Gunakan kendaraan yang paling sedikit menimbulkan polusi. 3. Mengurangi penggunaan listrik di rumah. 4. Gunakan deterjen cucian yang dapat terbiodegradasi. Jawab pertanyaan ini di kolom komentar ya. Apa solusi inovatif yang dapat kamu berikan untuk mencegah terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global? Terima kasih banyak telah menyaksikan tayangan ini. Semoga informasi yang disajikan dapat meningkatkan pemahaman kita tentang perubahan iklim dan mendorong langkah-langkah positif untuk melibatkan diri dalam pelestarian lingkungan. Jangan lupa untuk berbagi pengetahuan ini kepada teman-teman dan keluarga. Bersama-sama, kita bisa membuat perbedaan. Terima kasih dan sampai jumpa pada tayangan berikutnya.